Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Biologi Kesehatan Tanah. Baik, Abang diamanahkan oleh dosen pengampu dalam mendampingi praktikum Biologi Kesehatan Tanah. Baik, langsung saja. Jadi setiap kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 lahan, yaitu terdiri dari lahan terbuka, lahan semak belukar, lahan kebun karet, dan lahan campuran. Yaitu praktikum ini bertujuan untuk mengukur kesehatan tanah secara cepat, di mana tanah itu memiliki 3 sifat: sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Masing-masing sifat memiliki indikator untuk mengukur kesehatan tanahnya, sebagaimana terlampir pada modul. Yang pertama, mahasiswa menjumpai Bu Mardiah di labor terpadu untuk mengambil alat dan bahan. Selanjutnya, mahasiswa berkumpul di kebun percobaan atau kebun kompos. Nah, tahapan dari praktikum kita yaitu yang pertama, kita mengukur indikator kesehatan tanah di lapangan, yaitu dari 3 sifat tadi, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Setelah melakukan pengukuran, datanya diisi pada kartu kesehatan tanah yang tersedia pada modul. Ya, selanjutnya nanti dilakukan penskoran indikator sehingga kita dapat menghitung indeks kesehatan tanahnya. Setelah melakukan pengisian kartu kesehatan tanah, maka kita bisa mengkategorikan bahwa tanah yang kita ukur tersebut memiliki keterangan tanah sakit, sedang, atau sehat. Jadi ketika di lapangan itu kita melakukan pengamatan di lapangan ya. Nah, pengamatan di lapangan, datanya dikalkulasikan berdasarkan rumus ya tertera pada modul. Selanjutnya langsung dicatat pada tabel hasil dan pembahasan sesuai lahan atau kelompoknya. Jadi misalkan pada lahan terbuka, maka sesuai komponen atau indikatornya langsung dicatat pada modulnya dan itu ditulis tangan. Nah, selanjutnya jika pengamatan sudah selesai, pencatatan data telah selesai, selanjutnya kita cocokkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu ada indikator sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang ini sudah ditetapkan. Contoh, misalnya kelompok 1 pada lahan terbuka, yaitu pada indikator sifat fisika tanah, yaitu kedalaman efektif. Setelah diamati, didapati datanya kedalaman efektif yaitu 30 cm. Ya, kita catat pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, cocokkan dengan tabel indikator, yaitu data 30 cm termasuk indikator yang mana. Nah, ini kita bisa lihat pada indikator kedalaman efektif, jika kategorinya sakit, maka kedalamannya di bawah 49. Jika indikatornya sedang, maka itu skornya 50-80 cm. Sedangkan tanah yang sehat, yaitu kedalamannya di atas 81 cm. Ya. Nah, sekarang kita lihat skornya, yaitu kedalaman 30 cm, yaitu di bawah 49 cm. Ya kan, artinya tanah ini termasuk tanah sakit dengan skor 1. Ya, skornya 1. Lalu misalkan berdasarkan pengamatan, kedalaman efektifnya berada di 65 cm. Nah, 65 cm maka kita cek, itu berada di skor 5. Ya. Nah, skor 5 ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita mengisi kartu kesehatan tanah. Setelah data pengamatan dicocokkan dengan tabel indikator, selanjutnya mengisi kartu kesehatan tanah berdasarkan skor yang telah diketahui sesuai lahan atau kelompoknya masing-masing. Ya, ini ada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah beserta masing-masing indikatornya. Nah, di sini skornya nanti. Ya. Dan ini bobot, ini adalah nilai ketetapan, artinya tidak boleh dirubah. Nah, ini contoh ya, misalkan contoh pada pengamatan tadi, pada kedalaman efektifnya yaitu 30 cm, terdapat pada skor 1, yaitu pada kelompok sifat fisik tanah, indikator kedalaman efektif 30 cm berada pada skor 1. Nah, ini kita checklist. Ya, pada skor 1. Ya, begitu juga indikator lainnya nanti berada pada skor berapa, ya. Nah, ini tadi kedalaman efektif berada pada skor 1, catat 1, ya, skor 1. Nah, skor ini dikali 10. Ya, ini rumusnya dikali 10, maka 1 kali 10. Nah, bobot ini yang nilai ketetapan tadi. Dikali dengan nilai bobot yang telah ditetapkan. Ya, diisi berdasarkan parameter lainnya. Untuk bobot ditandai kotak kuning, angkanya merupakan ketetapan sehingga jangan dirubah. Ya. Nah, selanjutnya setelah semua data terisi, maka indikator dengan skor terendah disebut sebagai faktor pembatas. Kita lihat contoh tabel di samping bahwa ya kita lihat ini skor 1 ya, skor yang terendah itu kan berada pada skor 1. Skor 1 itu terdapat di kedalaman efektif dan pH tanah ya. Maka faktor pembatas ya ini adalah kedalaman efektif dan pH tanahnya. Ya, karena memiliki skor terendah gitu. Selanjutnya, hasil nilai akhir dicocokkan dengan keterangan nomor 1 untuk menunjukkan apakah tanah pada lahan tersebut dikategorikan sakit, sedang, atau sehat. Nah, ini lihat mana? Berdasarkan hasil kalkulasi, nilai akhirnya itu 40,5. 40,5 itu berada pada range
31 sampai 60 ya, sedang. Artinya tanah tersebut berada pada kategori sedang. Nah, ini sedang ya. Nah, lalu pada rekomendasi perbaikan lihat keterangan nomor 3. Nah, ini rekomendasi perbaikannya pada keterangan nomor 3. Modul ini juga sebagai laporan praktikum, semuanya ditulis tangan kecuali foto dokumentasi. Setelah mencatat data pengamatan dan pengolahan data, selanjutnya membuat pembahasan, kesimpulan, dan saran, daftar pustaka beserta lampiran. Lampiran 1, jadwal bisa dibuat dalam bentuk tabel. Lampiran 2, catat semua nama mahasiswa dalam satu kelas dan berdasarkan kelompoknya. Jadi langsung dicatat berdasarkan kelompok masing-masing. Lampiran 3, dokumentasi praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan visual pada setiap parameter, dengan membandingkan 4 tipe penggunaan lahan yang diamati pada setiap kelas. Penyusunan gambar disertai keterangan, mengikuti format seperti pada gambar yang terdapat pada bab bahan dan metode pada modul. Terakhir, pastikan data dari kelompok lain juga dicatat sehingga lengkap data pengamatan dari 4 lahan atau kelompok. Laporan praktikum dikumpulkan pada saat jadwal mata kuliah Biologi Kesehatan Tanah ketika UAS ya dikumpulkan di kebun kompos. Terima kasih.